Widih, sepatu ini tuh empuknya kalian bisa lihat nih guys. Nih kayak main trampolin kayak gini nih. Nah ini kalau dipakai performance-nya gimana ya? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Nike Zoom GT Jump. Asli, ini sepatu tuh nyenengin banget ya waktu dipakai main, karena apa ya, rasanya tuh kayak beda dari sepatu-sepatu yang gue pernah cobain selama ini. Dan seperti yang gue bilang di initial reviewnya, gue saranin kalian buat cobain sepatu inilah. At least kalian perlu coba, karena sepatu ini tuh sensasinya bukan main guys. Dan gue udah pakai sepatu ini beberapa kali, cukup panjang juga untuk proses testingnya. Dan gue ngerasa sepatu ini tuh merupakan salah satu sepatu yang well cushion, jelas cushioningnya tuh di atas rata-rata banget. Tapi gue cukup enjoy juga karena setupnya agak beda kalau dibandingin dengan sepatu-sepatu yang punya cushion yang maximum impact protection seperti ini guys. Dan dari segi tractionnya, sepatu ini tuh standar banget, herringbone, ada yang arahnya beda-beda jelas, full agak semi-semi milky translucent gitu. Dan gue ngerasa traction yang ada di sepatu ini juga bisa bekerja dengan baik. Entah gue mau gerak lateral, linear, dan lain sebagainya tuh bisa ke cover sama sepatu ini. Agak nggak terlalu bulky juga rasanya, meskipun sepatu ini tuh jelas toksnya tuh bulky banget. Tapi secara build sepatunya, secara dari segi traction, gue ngerasa tuh ini perform dengan bener-bener optimal. Dan berasa kayak agak balance gitulah guys. Jadi gue cukup suka sama sepatu ini. By the way, untuk durabilitasnya sendiri, gue nggak akan terlalu saranin sepatu ini untuk sering-sering digunakan di lapangan outdoor, karena rubbernya sendiri terbilang cukup soft dan playable guys. Jadi mungkin untuk sesekali digunakan di lapangan outdoor, menurut gue sih nggak akan masalah. Tapi kalau sering-sering, rubber yang digunakan di sepatu ini nggak akan terlalu durable guys. Terlepas dari itu juga, kalian bisa ngeliat di bagian bawahnya, di sini tuh ada lubang-lubang. Yang ini tuh sebenarnya berfungsi untuk memberikan zoom yang ada di sepatu ini sehingga bisa expand dengan optimal. Selain itu, ini juga berfungsi untuk menjaga rubber compound yang ada di bagian outsole-nya sehingga ini nggak robek terkena zoom yang ada di bagian dalam sepatunya. Dari segi materialnya pun kalian tuh bisa lihat, menurut gue Nike berusaha untuk bikin sepatu ini tuh seringan mungkin. Jadi di bagian uppernya jelas kalian bisa ngelihat di sini ada material dengan teknologi Lenoweave juga, tapi lubang-lubangnya dibikin sedikit lebih besar. Terus di bagian depannya kalian akan mendapatkan material tekstil standar sepatu-sepatu Nike pada umumnya. Dan ini juga materialnya tidak memerlukan break-in time sama sekali. Memang ini terbilang bukan sepatu yang ringan-ringan banget, karena dari segi chassis midsole-nya, terus di bagian bawahnya, teknologi cushion, ini memang kayak agak berat juga. Tapi ya, it is what it is guys. Ini yang memang diperlukan untuk bikin sepatu ini jadi punya teknologi yang benar-benar di atas rata-rata. By the way, sepatu ini fitnya true to size. Buat kalian punya kaki yang sedikit lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Dan jujur aja fitnya ngingetin gua sama kayak sepatu Hyperdunk 2010 atau Jordan 7. Di belakang kalian bisa lihat di sini ada sepatu Jordan 7. Jadi basically build-nya tuh tinggi kayak gini lah guys. Dan salah satu fitur yang gue suka di sepatu ini sama di sepatu Jordan 7 juga, kalau kalian tali sampai ke bagian paling atas, ini tuh bener-bener bisa ngasih kalian lockdown, menarik bagian heel kaki kalian untuk nge-scalp banget di area heel counter sepatu ini. Ini sensasi yang gue rasa tuh enak banget, meskipun di sepatu ini tuh nggak se-ekstrim seperti Jordan 7 atau Hyperdunk 2010. Tapi paling nggak kalian bisa dapat sensasi itu, dan itu menurut gue sih cukup oke lah guys. Sebenarnya gue nggak selalu harus tali sampai atas sini juga buat dapat lockdown yang oke. Gue tali yang di bawah sini aja, turun satu, ini juga menurut gue udah cukup oke. Dan secara fit menurut gue sih ini sepatu yang terbilang nyaman sih guys. Gue ngerasa kayak build-nya tuh nggak sebulky LeBron atau nggak sebulky sepatu-sepatu yang punya teknologi cushion seperti ini. Bener-bener berasa kayak cukup aja sih buat gue. Terlepas dari itu, yang paling penting dari sepatu ini adalah teknologi cushionnya, dimana sepatu ini menggunakan zoom strobel dan juga ada extra zoom lagi, dibikin terekspos seperti ini, ada jump frame-nya juga. Ini tuh wow, parah sih guys. Gua ngerasa ini merupakan sepatu paling bouncy,
paling zoomy yang pernah gue cobain. Dan sensasinya tuh emang agak aneh sih sebenarnya pas pertama kali pakai sepatu ini. Cuma gue ngerasa kayak ya ini nyaman aja buat kalian yang bener-bener membutuhkan impact protection di sebuah sepatu. Kalian bisa cobain sepatu ini guys, karena memang impact protectionnya itu nggak main-main. Dan menurut gue juga dari segi stabilitas nggak masalah sama sekali sih. Kadang di sepatu-sepatu yang punya maksimum cushion itu kalian bisa kerasa kayak sedikit nggak stabil. Di sepatu ini menurut gue sih aman-aman aja dari segi kestabilan. Kalau untuk movementnya sendiri jelas lah ada delay antara pergerakan kaki gue sama sepatunya, itu hal yang wajar. Dan jelas untuk court feel juga kalian nggak akan dapetin di sepatu ini. Tapi itu tergantung dengan apa yang kalian cari lagi. Kalau kalian ngerasa kalian butuh impact protection untuk perlindungan di bagian lutut, lower back, ini bakal jadi sepatu yang cocok banget sih guys. Sekali lagi untuk stabilitasnya menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali. Kalian bakal dapat stabilitas di bagian midsole yang menjalar di bagian belakang. Ini untuk heel stability. Terus di bagian depan di sini juga ada outsole yang menjalar juga. Ini untuk lateral supportnya bagus. Base yang digunakan juga cukup lebar. Dan ya chassisnya dari jump frame yang ada di sepatu ini tuh bener-bener ngebantu saat kalian loncat, terus saat kalian lari, ini tuh bisa memberikan kalian propelling feeling. Dan sensasinya itu guys yang bikin sepatu ini tuh bener-bener beda dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang pernah gue cobain sebelumnya. Mungkin satu aja yang agak gue rasa juga pas gue nyobain sepatu ini, di bagian belakangnya di sini tuh kayak jump frame-nya agak menonjol. Dan ini kalau gue ngelakuin kayak heel step, dan ini kadang berasa agak aneh juga saat bersentuhan dengan lapangan langsung, terutama saat gue ngelakuin gerakan first step dengan heel. Jadi kadang itu gue sering ngelakuin gerakan kayak jab step, terus gue langsung nyerang gitu menggunakan bagian heel gue, terus gue langsung untuk melakukan gerakan pull up jumper. Kadang itu sering keganggu di bagian sini. Bukan yang licin atau gimana, cuma berasa aja ada bagian yang keras di sepatu ini berkontakan langsung dengan material lapangan yang keras juga. Terlepas dari itu sih, sisanya menurut gue aman-aman aja. Sepatu ini dari segi supportnya menurut gue juga bagus. Dari bagian heel counter kalian bakal dapat. Di bagian tengah juga ada jump frame-nya juga berfungsi sebagai torsional support. Dan terlepas dari itu, ini juga kebantu semua dengan sistem fit yang ada di sepatu ini. Alright guys, seperti biasa kita bakal bandingin kedua sepatu ini. Di sini ada Nike Zoom GT Jump sama LeBron 19. Langsung aja beratnya. GT Jump 475, termasuk berat sih. Terus ini LeBron 19 557. Nah, ini yang gue bilang kenapa sepatu Nike Zoom GT Jump ini looks-nya lebih minimalis karena nggak terlalu banyak layering materialnya. Kalau kalian bisa lihat nih kayak gini, lebih simple lah kalau dibandingin sama LeBron 19 yang ada kayak TPU piece-nya, terus ada dalamnya ada materialnya lagi. Yap, kalau dari bagian midsole atau chassisnya sebenarnya memang sama-sama banyak teknologinya dan memang benar-benar ekstra guys. Cuma kalau dilihat dari segi materialnya, kelihatan memang di sepatu LeBron ini penggunaan materialnya lebih banyak nih guys. Nih layeringnya. Alright, jadi kurang lebih sih kayak gitu guys. By the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.729.000. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike Zoom GT Jump, salah satu sepatu yang menurut gue unik banget. Dan gue tuh jadi bener-bener suka sama Nike GT series ya, karena mereka tuh bener-bener menawarkan berbagai macam sepatu yang unik, berbeda dari segi teknologi di atas rata-rata semua. Dan yang paling gue suka ya, kalau gue bisa kayak urutin gitu dari sepatu Nike Zoom GT Jump, Cut, sama Run, gue tuh paling suka yang pertama ada seri Cut, yang kedua adalah seri Jump ini, dan yang ketiga adalah yang seri Run guys. Dan secara overall gue ngerasa sepatu Zoom GT Jump ini bakal cocok buat kalian para pemain yang mengutamakan impact protection tapi pengen sepatu yang build bagian uppernya agak minimalis guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Peace.